Ya, di kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tentang tugas pokok dan fungsi perangkat desa. Dan video ini saya tujukan untuk teman-teman yang saat ini sedang bekerja sebagai perangkat desa, dan juga mungkin bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti seleksi penerimaan perangkat desa di tahun 2023. Dan beberapa hal yang akan kami paparkan di bawah ini itu sering masuk di dalam soal tes untuk mengikuti seleksi perangkat desa, baik tes tertulis maupun tes wawancara. Nah, jadi pembahasan tentang tugas pokok dan fungsi perangkat desa ini kami bagi di dalam 3 sesi. Yang pertama yaitu kedudukan perangkat desa, baik sekretaris, kasih, dan kepala kewilayahan. Dan kemudian yang kedua, kami akan membahas tugas pokok masing-masing perangkat desa. Dan yang ketiga adalah buku administrasi yang wajib dimiliki oleh perangkat desa, baik sekretaris, kasih, dan kepala kewilayahan. Baik, kita langsung masuk ke dalam paparannya. Jadi di dalam paparan ini saya menggunakan dasar-dasar hukum, setidak-tidaknya ada 5 dasar hukum yang saya pakai. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai peraturan pengganti terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan. Kemudian yang kelima, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi desa. Nah, jadi di dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Nah, perangkat desa yang dimaksud terdiri atas 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur sekretariat desa, yang kedua pelaksana kewilayahan, dan yang ketiga pelaksana teknis. Kita akan membahas satu-satu apa yang dimaksud dengan unsur sekretaris desa, kemudian unsur pelaksana kewilayahan, dan apa yang dimaksud dengan unsur pelaksana teknis. Yang pertama yaitu unsur sekretaris desa atau sekretariat desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Kemudian staf sekretariat desa paling banyak terdiri dari 3 urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dan paling sedikit 2 urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Nah, jadi jumlah staf ini tentu ditentukan oleh besar kecilnya desa dan juga sumber pendapatan desa tersebut. Kalau desa besar boleh menggunakan 3 kaur atau kepala urusan, dan kalau desa kecil cukup menggunakan 2 kepala urusan. Jadi kaur umum dan perencanaan digabung. Nah, kemudian masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan atau yang biasa disingkat kaur. Jadi kaur ini, teman-teman, ini adalah staf dari sekretaris desa atau bawahannya sekretaris desa. Nah, selanjutnya yang kedua, pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa, serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Nah, tugas pelaksana kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan bupati atau wali kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Nah, jadi teman-teman, kepala dusun di sini, kalau kita memperhatikan
tugas kepala dusun sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang ketiga ini, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kesemuanya ini adalah tugas kepala desa di tingkat desa. Nah, jadi kepala dusun ini adalah kepala desa yang mengepalai dusunnya masing-masing, karena semua tugas yang dilaksanakan adalah tugas kepala desa untuk tingkat desa. Nah, kemudian penjelasan yang ketiga yaitu penjelasan unsur pelaksana teknis. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Nah, pelaksana teknis sebagaimana yang dimaksud di atas ini paling banyak terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Paling sedikit 2 seksi, yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Nah, jadi sama seperti KAUR, apabila desanya desa kecil, maka seksi kesejahteraan atau kasih kesrah bisa digabung dengan seksi pelayanan atau kasih pelayanan. Nah, kemudian masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi atau yang biasa kita kenal dengan istilah kasih. Nah, jadi itu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perangkat desa dari sekretaris desa, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis. Nah, sekarang kita akan masuk untuk melihat apa tugas pokok dari masing-masing unsur perangkat desa tersebut. Yang pertama, sekretaris desa. Jadi sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris desa mempunyai fungsi. Yang pertama, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Kemudian yang kedua, melaksanakan urusan umum seperti penatausahaan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Kemudian yang ketiga, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, kemudian verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan baik kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Nah, kemudian yang keempat, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya untuk sekretariat desa, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Jadi sekretaris desa ini mempunyai staf, yang disebut kepala urusan atau KAU. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi, pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Nah, kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Nah, kemudian yang kedua, kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu kepala urusan perencanaan, ini memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
Nah, jadi ini adalah tugas KAUR yang merupakan staf pembantu dari sekretaris desa. Nah, kemudian kepala seksi. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Nah, jadi di sini kepala seksi bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Tugas masing-masing dari seksi yang pertama, kepala seksi pemerintahan, mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa. Nah, kemudian untuk kepala seksi kesejahteraan, mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, kemudian pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi, serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Nah, kemudian yang terakhir, kepala seksi pelayanan, ini memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan. Nah, jadi ini yang diatur di dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Nah, kemudian ada tambahan tugas yang disebutkan di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 bahwa KAUR dan KASI mempunyai tugas: 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. Nah, kemudian yang kedua, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. Yang ketiga, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. Yang keempat yaitu menyusun dokumen perencanaan anggaran, dokumen perencanaan perubahan anggaran, dan dokumen perubahan anggaran lanjutan sesuai bidang. Kemudian menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Dan yang terakhir, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, jadi ini adalah tugas-tugas tambahan dari kepala seksi dan KAUR dalam hal pengelolaan keuangan desa. Nah, jadi KASI dan KAUR mengawasi kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dan juga sekaligus melakukan pembayaran dan membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pekerjaan yang berkenaan dengan tupoksi masing-masing. Nah, kemudian kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya, yaitu yang pertama, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Nah, ini tugas kepala dusun ya. Nah, kemudian yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di dusun masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Dan kemudian yang keempat, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, jadi setelah kita memahami tugas pokok dan kedudukan masing-masing perangkat desa, maka di sini saya bisa memberikan gambaran tentang struktur organisasi pemerintahan yang ada di desa. Jadi yang di atas tentu saja adalah kepala desa. Kemudian di bawahnya ada 3 perangkat desa. Yang pertama yaitu sekretaris desa yang dipimpin oleh sekretaris. Kemudian kepala kewilayahan atau kepala dusun, dan kemudian kepala seksi atau KASI, di mana KASI ini terdiri dari paling banyak 3 dan paling sedikit 2 seksi atau 2 kepala seksi. Nah, kemudian di bawah sekretaris ada staf yang disebut kepala urusan atau KAUR,
yang terdiri dari setidak-tidaknya atau maksimal 3 kaur dan paling kecil, paling sedikit 2 kaur. Nah, kemudian di bawah kepala kewilayahan ada ketua RT, kemudian di bawah ketua RT ada ketua kepala rukun warga atau ketua RW, dan kemudian terakhir masyarakat. Ya, kemudian selanjutnya kelengkapan administrasi perangkat desa. Nah, jadi kami akan membahas satu-satu apa saja kelengkapan administrasi dari setiap perangkat desa, baik kasih, kaur, sekretaris desa, dan juga kepala kewilayahan. Namun mengingat karena durasi video kita sudah terlalu panjang dan supaya tutorial ini tidak membosankan, maka kami akan membuat tutorial lanjutan yang berisi tentang apa saja kelengkapan administrasi untuk setiap perangkat desa. Ya, jadi demikian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah video agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.